Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bersama kami di dalam program Berkat Pagi. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, alangkah baiknya kita mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan untuk pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama masih di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-28. Kalau kita mau baca judul perikop dari Keluaran pasal yang ke-28 adalah mengenai pakaian imam. Di sini banyak sekali, bahkan sampai ayat yang ke-43. Di sini membahas mengenai hal-hal apa saja yang harus digunakan menjadi pakaian seorang imam. Hal ini bukan karena Tuhan melihat penampilan luar atau Tuhan melihat hal-hal penampilannya saja. Bukan hal itu Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi hal ini membuktikan bahwa saat kita datang kepada Tuhan bukan dengan sembarangan, melainkan dengan suatu kehormatan. Ini yang diajarkan melalui pasal ini. Dan sebenarnya di setiap detail hal-hal yang diperlukan untuk membentuk sebuah yang namanya pakaian imam, ini melambangkan segala sesuatu. Kalau kita mau pelajari secara rinci. Akan tetapi pada pagi hari ini kita hanya akan fokus kepada satu ayat, yaitu di dalam ayat yang ke-30. Keluaran pasal yang ke-28 ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan, dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu, haruslah kau taruh Urim dan Tumim, haruslah itu di atas jantung Harun, apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya, di hadapan Tuhan. Akan saya bacakan menurut versi bahasa Indonesia sehari-hari agar lebih mudah dimengerti. Beginilah firman Tuhan, taruhlah Urim dan Tumim di dalam tutup dada itu untuk dipakai Harun kalau ia menghadap aku. Pada saat-saat seperti itu ia harus selalu memakai tutup dada supaya ia dapat mengetahui kehendakku untuk umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau belajar tentang Urim dan Tumim, ini merupakan alat yang digunakan pada perjanjian lama untuk menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan khususnya bangsa Israel. Pada saat itu Roh Kudus hanya turun ke beberapa orang pada perjanjian lama. Oleh karena itu di dalam segala keputusan, di dalam segala apa yang ingin Tuhan nyatakan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, digunakanlah yang namanya Urim dan Tumim. Oleh karena itu, di sini dikatakan bahwa Imam Harun harus selalu membawa Urim dan Tumim saat dia menuju ke hadapan Tuhan, saat dia mau mengambil segala keputusan. Kalau kita mau baca di perjanjian lama ada beberapa kali Urim dan Tumim ini disebutkan. Dan ini dipakai contohnya saat bangsa Israel bertanya apakah ia harus maju untuk berperang atau tidak. Atau saat menghadapi situasi-situasi tertentu. Itulah saat Urim dan Tumim digunakan. Nah, apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini? Sebenarnya, sama seperti kita, saat kita mau mengambil segala keputusan di dalam kehidupan kita, biarlah kita selalu membawa yang namanya Urim dan Tumim itu di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan di atas jantung Harun. Berarti merupakan sebuah keputusan harus menghidupkan seorang Harun. Sehingga kalau kita mau melihat, dia selalu membawa. Begitu juga dengan kehidupan kita. Di dalam segala aspek kehidupan kita. Saat kita mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupanku? Apa yang menjadi keputusan yang terbaik yang harus aku lakukan di dalam kehidupanku? Saat-saat ini kita memang tidak menggunakan Urim dan Tumim secara fisik. Akan tetapi, kalau kita pelajari Urim memiliki arti yang berarti cahaya. Sedangkan Tumim memiliki arti yaitu sempurna, utuh, tidak bercela. Ini sebenarnya melambangkan, cahaya merupakan lambang dari firman Tuhan. Pada perjanjian baru, pada saat zaman kita saat ini, kita perlu mengetahui firman Tuhan untuk menuntun kita di dalam kehidupan kita. Untuk kita mengambil setiap keputusan penting di dalam kehidupan kita. Dan Tumim yang merupakan sebuah kesempurnaan, melambangkan dari Roh Kudus sendiri yang akan menyempurnakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita.
Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara, kita semua lemah sebagai seorang manusia. Akan tetapi oleh karena itu kita perlu tuntunan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Makanya itu dikatakan juga untuk seorang imam membawa Urim dan Tumim selalu. Begitu juga dengan kita. Jangan sampai ada saat dimana saat kita mau mengambil sebuah keputusan, kita berpikir dengan cara pikir kita sendiri. Kita menggunakan hikmat dari manusia kita sendiri. Inilah hal yang salah, Bapak Ibu Saudara. Mari kita biasakan. Mari kita selalu meminta tuntunan Tuhan. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau jalan yang A atau yang B? Dan Tuhan seringkali bukannya tidak menjawab Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita yang meribetkan diri kita dengan pemikiran kita. Tuhan sudah menjawab, contohnya Tuhan menjawab A. Akan tetapi apa yang kita lakukan? Kita bertanya lagi, Tuhan A1 atau A2? Padahal pertanyaan awalnya apa? Antara A atau B. Akan tetapi seringkali kita berpikir, kayaknya ini bukan suara Tuhan deh. Oh, kayaknya hal ini adalah belum tentu ini kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi hari ini kita belajar keputusan yang harusnya kita buat. Biarlah kita selalu meminta tuntunan dari Roh Kudus. Biarlah semuanya sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada suara hati kita yang berkata sesuatu tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, perlu kita pikirkan apakah itu benar-benar suara dari Tuhan? Apakah itu keputusan dari Tuhan atau dari diri kita sendiri? Karena yang perlu kita tahu lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa peka akan suara Tuhan saat kita berada dekat dengan Tuhan. Makanya dikatakan banyak peraturan yang dibuat untuk imam. Untuk apa? Untuk menjaga kekudusan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saat kita memilih untuk hidup kudus, kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka kita akan tahu, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita putuskan di dalam kehidupan kita. Dan saat kita memilih apa yang Tuhan pilih untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu di dalam kehidupan kita akan ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak bisa kita pikirkan secara situasi. Situasi mungkin tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Bahkan ada penderitaan yang kita alami karena kita melakukan hal itu. Akan tetapi jika itu keputusan dari Tuhan, maka semuanya akan dijamin oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Oleh karena itu, marilah kita terus minta tuntunan Tuhan. Dan terus miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena seorang sahabat lebih mengerti apa yang menjadi pemikiran dari sahabatnya. Apa yang menjadi keinginan dari sahabatnya. Karena dia mengenal. Begitu juga dengan kita. Kita akan bisa lebih mengetahui apa yang menjadi keputusan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saat kita menjadi sahabatnya Tuhan. Saat kita berada dekat dan intim dengan Tuhan kita. Oleh karena itu, bukan seorang imam saja Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi kita semua yang adalah umat Tuhan. Dikatakan kita adalah imamat yang rajani. Kita semua yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu peraturan ini bukan hanya untuk seorang imam, melainkan untuk kita semua pada hari ini. Mari kita sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari minta tuntunan Tuhan. Apa yang mau Tuhan lakukan untuk kehidupan kita? Khususnya untuk sepanjang hari ini. Apa saja hal-hal yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Biarlah kita tidak menggunakan hikmat kita sendiri. Mari kita gunakan dan kita minta hikmat dari Tuhan. Untuk Tuhan selalu menuntun bahkan memampukan setiap kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan untuk pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita.